Siang ini materinya adalah bahas perbedaan antara skema digital marketing sama digital marketing manager. Nah, udah mulai ya? Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saat ini saya sama Mbak Uci. Itu Mbak Uci ada di belakang tuh, lagi bikin konten juga. Saya sama Mbak Uci lagi ada di Taman Mas Kemambang. Ini lokasinya di Purwokerto aja, di Kabupaten Banyumas, provinsinya Jawa Tengah. Ini kami lagi seperti biasa lah, lagi healing-healing gini. Ini tempatnya keren teman-teman. Lihat ada banyak wahananya, banyak permainannya. Bisa nginep juga. Ini tempat nginepnya kayak gini nih. Eksotis banget ya. Dan gak usah khawatir kelaparan karena di seberangnya juga sudah banyak tempat makan. Nah itu Mbak Uci lagi bikin konten. Nah, seperti biasa teman-teman, siang hari ini sambil healing ini tetap kita akan ngobrolin soal 3 hal. Yang pertama adalah soal per SMK-an, goyang-goyang. Gitu, soal yang berhubungan dengan SMK. Terus yang kedua soal digital marketing. Dan yang ketiga soal PT Kombas Digital Internasional. Nah, siang ini materinya apa Om Tri? Nah, sambil menikmati suasana ya. Siang ini materinya adalah bahas perbedaan antara skema digital marketing sama digital marketing manager. Nah, ini bakal seru nih. Perbedaan antara skema digital marketing sama digital marketing manager. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, seperti sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya bahwa saat ini BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sudah mengeluarkan banyak skema. Salah satunya adalah digital marketing. Itu berarti kan bisa dibilang digital marketing itu sudah diakui sebagai suatu profesi, sebagai suatu aktivitas yang itu memang profesional. Makanya ada skema kompetensinya. Nah, ternyata teman-teman, tadi saya bilang bahwa skemanya banyak banget. Jadi ada skema digital marketing yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ada juga skema SEO spesialis, ada skema social media management, ada content creator dan sebagainya. Banyak. Nah, kalau skema-skema ini nanti saya akan bikin video terpisah ya. Tapi selain skema digital marketing juga ada skema digital marketing manager. Nah, apa bedanya? Makanya saya akan sharing soal itu. Nah, jadi skema digital marketing itu adalah skema basicnya. Tuh. Karena apa? Karena arahannya yang mengambil skema digital marketing ini rata-rata adalah yang pertama orang-orang yang baru selesai pelatihan, baru selesai kursus, baru selesai sekolah. Targetnya ini. Itu satu. Terus yang kedua, skema digital marketing ini memang arahannya bagi praktisi atau profesional yang sehari-harinya memang fokus aktivitasnya itu ke hal-hal teknis gitu. Jadi bisa dibilang ini memang cocok, skema digital marketing memang cocok untuk staff atau wirausaha yang profesional atau wirausaha yang baru mulai merintis digital marketing, bisnis di digital marketing ya. Kok bisa seperti itu Om Tri? Ya kita lihat dari unit kompetensinya. Hal apa saja sih yang diujikan?
Kalau di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk skema digital marketing, unit kompetensi yang diujikan itu lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis. Gitu. Seperti apa? Misalnya yang pertama nih, melakukan perencanaan bisnis, melakukan strategi periklanan, kemudian melakukan bikin konten, kemudian posting dan optimasi di sosial media, posting dan optimasi di website. Itu kan hal-hal teknis. Nah, hal-hal teknis ini biasanya dilakukan oleh profesional atau bisa dibilang juga staff atau orang-orang yang memang baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, atau baru selesai pelatihan, atau baru selesai pendidikan. Nah, ini memang cocoknya untuk mengambil skema digital marketing. Nah, tapi buat teman-teman yang saat ini posisinya sudah menjadi tim leader, sudah menjadi supervisor, jadi manager, atau bahkan business owner, ini kayaknya sudah perlu ngambil skema digital marketing manager. Kenapa? Karena kalau skema digital marketing nanti yang ditanya adalah hal-hal teknis. Gimana sih caranya melakukan optimasi di website? Gimana sih nyari kata kunci? Gimana sih caranya posting di sosial media? Gimana sih bikin konten yang menarik kayak gitu? Kan soalnya nggak lebih dari situ. Kalau website misalnya gimana sih mendaftarkan ke Google Search Console, kemudian gimana sih bikin backlink. Nah, itu kan hal-hal teknis. Tapi kalau teman-teman saat ini posisinya sudah punya tim, itu memang saya sarankan ngambil skemanya adalah digital marketing manager supaya sesuai gitu. Nah, kalau skema digital marketing manager memang kemudian karena ini skema ini didesain untuk orang yang sudah punya tim, entah itu dia tim leader, entah itu supervisor, entah itu manager, direktur, atau bahkan business owner. Ini memang kemudian pertanyaannya itu lebih ke hal-hal manajerial. Beda kalau misalnya tadi di skema digital marketing itu lebih ke hal-hal teknis. Kalau misalnya di digital marketing manager ini lebih ke hal-hal manajerial. Gitu. Nah, perbedaan besar lagi juga karena memang yang satu, kalau misalnya yang pertama itu adalah skema digital marketing ya. Skema digital marketing adalah asumsinya orang yang mengambil skema ini adalah yang baru lulus pelatihan, baru selesai kursus, baru selesai sekolah. Itu kemudian metode yang digunakan untuk melakukan uji kompetensi biasanya adalah metode observasi. Jadi ngelihat gimana sih caranya bikin backlink? Nah, tolong ceritain dong. Gitu. Gimana sih caranya bikin website ini? Gimana caranya posting? Itu hal-hal yang diujikan, yang ditanyakan oleh asesor, diujikan oleh asesor, itu lebih hal-hal teknis. Nah, gitu. Karena asumsinya mereka baru belajar. Nah, tapi kalau untuk digital marketing manager, itu kan mereka asumsinya mereka sudah praktek, mereka sudah punya tim dan sudah praktek. Bukan orang yang baru lulus, bukan orang yang baru selesai pelatihan, tapi orang yang sudah praktek pelatihan lama banget. Nah, makanya kemudian untuk skema digital marketing manager, metode yang digunakan adalah metode portofolio. Gitu. Misalnya teman-teman nih, ada yang sudah menjalankan bisnis 3 tahun atau 2 tahun, kan berarti selama 2 tahun itu teman-teman sudah praktek. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah praktek itu, sudah praktisi yang sudah prakteknya lama, itu nanti pertanyaannya akan sifatnya lebih ngecek ke portofolio project-project yang sudah teman-teman lakukan. Metodenya beda. Gitu. Teman-teman nggak akan ditanya lagi hal-hal yang sangat teknis kayak gimana sih bikin backlink, gimana sih melakukan riset kata kunci yang paling banyak trafficnya, atau gimana sih cari daerah dengan pencarian tertinggi. Itu nggak akan ditanyain lagi, hal-hal teknis itu nggak akan ditanyain lagi. Tapi yang akan ditanyakan, akan didiskusikan adalah portofolionya. Kamu sudah punya tim belum? Tim kamu tugasnya apa saja? Gitu. Omsetnya gimana? Lebih ke portofolio. Sudah pernah bikin website ya? Oke, coba jelaskan strategi yang sudah dilakukan
Nah, sekarang trafficnya berapa, kemudian strategi untuk meningkatkan trafficnya kayak gimana gitu. Lebih ke hal-hal seperti itu, lebih pendekatannya lebih ke portofolio. Itu satu. Terus yang kedua, metode yang digunakan dalam uji kompetensi skema digital marketing juga ada wawancara ke pihak ketiga gitu, ke atasannya atau ke mitranya gitu. Misalnya nih, ada seorang supervisor atau manajer yang mau ikut skema digital marketing manager. Ya, selain dicek portofolionya, hasil aktivitas dia di digital marketing selama ini seperti apa, juga akan ada wawancara ke atasannya, ke bosnya, business ownernya. Oh bener nih yang mau daftar Om Tri sebagai manajer, gimana sih kinerja Om Tri selama ini? Gitu. Jadi nanya, memvalidasi, memverifikasi jawaban dari kita, dari si asesinya. Om Tri, saya kan business owner, mau nanya ke siapa? Gitu. Kalau misalnya ternyata teman-teman posisinya sebagai business owner, berarti nanti yang akan ditanyakan adalah ke mitranya. Misalnya nih, saya sebagai founder dan direkturnya PT Kombas ngambil skema digital marketing manager. Yang pertama akan dicek portofolionya Om Tri itu seperti apa, pernah nggarap proyek apa aja, kemudian pernah nggarap bikin website apa saja, dicek websitenya, dicek projectnya, bagaimana proses untuk mendapatkan proyek itu, gimana pelaporannya, gimana pertanggungjawabannya gitu. Terus ditanya, Om Tri sudah pernah kerjasama dengan nggarap proyek dengan siapa saja? Oh, klien saya si A, si B, si C. Boleh nggak minta nomor teleponnya? Kemudian si A, si B, dan si C itu yang pernah jadi klien saya, itu akan ditelepon, ditanya, gimana sih kinerjanya Om Tri dulu waktu kalian bermitra sama Om Tri? Nah, itu yang disebut dengan verifikasi dari pihak ketiga. Nah, serunya di situ teman-teman, karena ini levelnya berbeda. Level uji kompetensi untuk levelnya staff yang sehari-hari ngurusin teknis, sama uji kompetensi untuk manajer yang memang fokusnya ke manajerial, ke networking, itu beda. Lebih seru, kalau buat saya pribadi lebih seru ketika teman-teman ngambil skema digital marketing manager, karena yang akan kemudian diujikan, dites, dilihat kompetensinya memang kemampuan manajerial kita gitu. Itu bedanya teman-teman. Nah, apakah teman-teman semuanya perlu ngambil skema uji kompetensi yang digital marketing manager? Ya, itu tergantung sama kebutuhannya teman-teman. Kira-kira butuh nggak? Gitu. Teman-teman ingin dikenal sebagai yang ngurusin hal-hal teknis, atau teman-teman ingin dikenal sudah levelnya manajemen gitu, yang ngurusin hal-hal manajerial? Itu keputusannya ada di teman-teman. Jadi kalau ngambil skema uji kompetensi, itu disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Gitu ya. Jadi tidak ada, oh ini harus setelah ngambil skema ini harus ngambil skema ini, harus ngambil skema ini. Enggak. Itu disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman sendiri apa. Kalau misalnya teman-teman masih banyak bergulut di hal-hal teknis, ya berarti skema yang paling cocok adalah skema digital marketing. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah levelnya manajer, supervisor atau direktur yang setiap harinya aktivitas sehari-harinya lebih banyak ke urusan-urusan manajerial, team building, networking, manajemen, nyari klien, itu mungkin yang paling cocok adalah skema digital marketing manager. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah waktunya makan siang. Nah, ini Mbak Uci juga baru selesai bikin konten. Habis ini kita mau cari makan siang dulu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu tinggalkan pertanyaan di kolom di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini cukup bermanfaat, jangan lupa buat subscribe, di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang dapat manfaatnya. Oke gitu teman-teman, happy weekend, selamat bersenang-senang, sampai ketemu di video berikutnya.